Shalom anak-anak kelas 4. Senang sekali kita berjumpa kembali di pelajaran kedua dengan tema Allah hadir dalam hidup manusia. Dasar bacaan Alkitab kita untuk pelajaran ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Selamat belajar semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami tetap bisa belajar melalui daring. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Terlebih kami dapat memahami pelajaran kami dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Allah hadir dalam hidup manusia. Sebelumnya Allah menciptakan terang, cakrawala, lautan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dengan cara berfirman. Artinya, Allah mengucapkan melalui firman yang keluar dari mulutnya, dan jadilah seperti yang diucapkannya. Iya, anak-anak, mari kita melihat dalam Alkitab kita di dalam Kejadian 2 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak, Allah menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Istimewa sekali, bukan? Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya, bukan berarti wajah kita sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, sabar, memaafkan, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya, itu terdapat juga pada kita. Allah memberikan sifat-sifatnya kepada kita, dan itu membuat kita harus menghargai diri kita sendiri. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Betapa indahnya bunga-bunga ini. Ada yang berwarna merah, kuning,
ungu, pink, oranye. Wow, berbeda warnanya, tetapi indah sekali ya dilihat. Demikian juga dengan kita anak-anak. Tuhan menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing mempunyai keunikannya sendiri. Luar biasa ya Tuhan kita. Coba anak-anak lihat gambar di bawah itu. Ada beberapa anak dengan bermacam-macam, ya. Ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang berwarna coklat, ada yang rambutnya berwarna pirang, ada yang berwarna hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit. Semuanya indah. Tuhan menciptakan masing-masing dengan keunikannya sendiri. Allah hadir dalam hidup manusia. Allah hadir dalam hidup kita, baik ketika kita sedang bersedih dan juga ketika kita sedang bergembira. Yuk kita ingat kembali ketika kita lahir. Semula kita masih ada di dalam perut ibu. Sesudah 9 bulan di kandungan ibu, kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Allah juga hadir dalam hidup manusia. Setiap kali berulang tahun, bertambahlah usia kita. Inilah bukti bahwa Allah memelihara dengan menambahkan 1 tahun usia kita. Allah juga hadir dalam hidup manusia ketika kita berhasil mendapat nilai yang bagus. Sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, tentu kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, dan ketelitian, sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Ya, Allah juga hadir dalam hidup manusia ketika mengalami kegagalan. Ketika mendapat nilai jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar, dan supaya Allah juga memberi kita kecerdasan. Nah, anak-anak, kesimpulan dalam pelajaran kita tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Yang pertama, Allah hadir dan bekerja serta berkuasa sepanjang kehidupan kita, mulai dari lahir sampai Tuhan memanggil kita dalam keadaan sedih, senang, takut, khawatir, merasa puas dan bangga. Allah selalu bersama dengan kita. Begitu berharganya manusia di hadapan Allah, maka manusia disebut sebagai mahkota ciptaan atau ciptaan yang mulia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita menghargai diri kita sendiri secara positif dengan menerima dan mensyukuri apapun keadaan kita. Warna kulit, jenis rambut, mata, dan bentuk tubuh sebagai anugerah Allah yang luar biasa. Rasa syukur dapat kita nyatakan melalui doa, pujian, dan persembahan, serta menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan namanya, merawat ciptaannya, bersedia untuk berbuat baik kepada semua orang, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih karena telah menciptakan kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih karena Allah selalu menyertai kami ketika sedih maupun ketika senang. Biarlah hidup kami dapat dipergunakan untuk menyenangkan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian,
Sampai sekian dulu pembelajaran kita tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.